Selamat malam. Apa kabar, Kak? Kabar lagi baik-baiknya. Wih, lagi baik-baik selalu dong, Pak ya. Semoga sehat selalu ya. Kita Iya, langsung aja ke the point nih, Pak. Krakatau Steel ya. Kita juga sempat mendengar Krakatau Steel ini sempat mendapatkan bantuan dari pemerintah juga, gitu seperti halnya Garuda Indonesia. Nah, itu penerapannya gimana sih, Pak? Terus kemudian rencana untuk pengembangan di tahun 2021 ini gimana plannya? Sehingga ketika kita investor retail melihat plan dari Krakatau Steel ini di 2021 kita bisa mikir-mikir, oh ini cocoknya kayaknya untuk investasi atau gimana gitu ya, kita bisa pertimbangkan itu. Boleh dijelaskan, Pak, mungkin? iya. Jadi waktu saya join itu 2018 akhir, itu saya melakukan satu upaya dalam membuat atau meningkatkan daya saing baja dalam negeri. Ya, karena kan kalau kita bersaing dengan China, yang dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa memproduksi secara efisien. Makanya selama 2019 ya terus kemudian 2020 fokus saya ada di cost sambil menata pasar ya. Bagaimana berinteraksi sama pemerintah untuk kita bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri sebagai industri baja nasional. Nah, di tahun 2020 kita berhasil menurunkan biaya OPEX itu 41%. Nah, itu adalah sangat signifikan untuk Krakatau Steel karena dengan begitu bisa bersaing dengan produk asing. Nah, terus kemudian karena COVID, ini yang menarik adalah harga daripada baja dunia kecenderungannya itu malah naik. Benar sekali. Karena di Eropa ya dan juga di belahan dunia yang lain banyak pabrik terganggu ya karena wabah COVID. Nah, kemudian untuk menyalakan pabriknya kembali ya karena kalau blast furnace itu sekali nyala itu 15 tahun tidak boleh berhenti. Nah, mereka tuh wait and see. Nah, mereka lebih bagus trading kan baja daripada dia membuat. Nah, otomatis industri bajanya langsung naik yang masih pada jalan. Nah, ini blessing in disguise untuk tahun 2021, harga itu bahkan naik, terakhir kita menjual itu sampai 850 US dollar per ton. Padahal yang biasanya itu di kisaran harga sekitar 600. Gitu. Jadi hal-hal semacam ini membantu performance daripada Crush di tahun 2021. Nah, untuk inisiatif efisiensi ini tetap kita teruskan. Ya, bahkan mimpi saya Crush itu bisa lebih kompetitif lagi dan ada kejutan-kejutan nanti dalam konteks kita melakukan corporate action yang mana itu akan membuat Crush semakin efisien. Nah, ini penting. Terus kemudian tadi Mbak Ellen menyampaikan kaitan dengan support pemerintah di obligasi wajib konversi. Ya, totalnya sekitar 3 triliun, 2,1 triliun itu Desember, kemudian yang sisanya itu ada di Desember 2021. Jadi, itu kita manfaatkan untuk kita mensupport industri hilir kita, pelanggan-pelanggan kita, supaya ketergantungan terhadap Krakatau Steel semakin meningkat. Ya, kalau mereka membeli produk impor, itu kan harus satu kapal. Ya, kalau mereka impor cuma satu kontainer, itu harganya lebih mahal. Nah, saya tawarkan, oke, ini saya bantu, support, ya, berkomitmen, long term agreement, ya, saya kasih kemudahan, ambil sama KS dengan minimum quantity sekian. Makanya sampai bulan Maret itu pasar produk kita tuh udah dipesan habis sampai bulan Maret. Jadi sekarang pesanan itu untuk bulan April. Ya, cuman ini kan memang di level hulu ya, karena kan dari situ ada distributor, tapi kita udah secure market sampai bulan Maret. Dan saya berharap sampai bulan Juni ya Q3, Q4 pasar semakin baik dan kita mempersiapkan diri untuk di dalam negeri ya kaitan dengan penguatan daya saing industri dalam negeri itu semakin baik gitu. Dan tahun lalu kita naik penjualan itu
sekitar 20% dalam tonase. Padahal kita kehilangan Q2 kan karena COVID. Cuman kita berhasil menaikkan penjualan 20% dalam konteks tonase ya. Kalau dari sisi budget yang penting tonase. Oke, Pak. Ini ada beberapa hal yang menarik perhatian saya nih, Pak. Bicara tentang Krakatau Steel, ini saya mau nanya dikit nih. Ini semua produk bajanya ini untuk keperluan dalam negeri aja atau ada ekspor juga, Pak? Kita membagi biasanya itu sekitar 80-90 itu dalam negeri, 10-20 itu ekspor. Ya, ekspor itu kebanyakan kalau sebelum COVID itu wilayah regional, ya, ke Australia, ke Malaysia, ya. Nah, sekarang ketika COVID kita malah jualnya ke Eropa karena di sana harganya tinggi. Oke, menarik sekali. Kalau permintaan ke Tiongkok ada nggak, Pak? Kalau Tiongkok itu mereka kan sudah punya kapasitas yang cukup, ya. Buat sendiri. Okay. Iya, mereka buat sendiri, tetapi untuk yang produk kayak slab, mereka beli dari joint venture kita sama Korea, ya, POSCO, Krakatau POSCO itu jual slab ke China. Kalau kita nggak jual ke China, kalau KS-nya, tapi kan kita punya ada di POSCO juga saham. Oke, teman-teman semuanya sekali lagi buat yang baru aja bergabung, saya malam hari ini nggak ada nge-live di YouTube, nggak ada di Facebook, nggak ada di TikTok, hanya di sini bersama dengan Pak Silmi Karim, Direktur Utama dari Krakatau Steel. Setelah itu kita akan lanjutkan bersama dengan Pak Andreas Kenny, Equity Research Analyst BRI Dana Reksa Sekuritas. Ingat ya teman-teman ya, disclaimer, ini bukan rekomendasi teman-teman ya. Jadi keuntungan dan risiko diantisipasi sendiri ya, ini review sifatnya gitu. Oke, Pak Silmi, saya mau nanya lagi nih, bicara tentang SWF atau Sovereign Wealth Fund yang sangat berdampak sekali tentunya buat sektor konstruksi di Indonesia tahun 2021 ini, misalkan Waskita Karya, PTPP gitu ya. Nah ini pastinya ada dampak positif juga ya Pak untuk permintaan baja ke Krakatau Steel gitu. Berapa banyak sih Pak ini exposure-nya, maksudnya penyaluran produk baja ini ke perusahaan-perusahaan konstruksi BUMN tersebut? Terus terang begini, kita produk utama kita itu adalah flat product, plat yang berupa gulungan atau berupa plat yang sudah dipotong-potong. Jadi itu 70-80% produk kita itu. Jadi buat industri otomotif, buat industri kapal, ya, kemudian atap, baja ringan. Tapi kalau yang dimaksud ke karya-karya itu kebanyakan itu yang besi beton. Nah, kebijakan saya saat ini, saya tidak mau menjual dengan maksudnya orang tidak boleh ngutang barang, ya, karena saya ingin ada kepastian pembayaran dan itu sudah dimulai di tahun 2020. Jadi saya tidak mau lagi memberikan tempo kepada pelanggan sehingga security daripada tagihan kita itu sangat baik dan mendekati 100%. Saya nggak mau ada bad debt. Jadi saya lebih fokus dalam membangun fundamental perusahaan itu melalui satu pendekatan-pendekatan yang membuat satu kepastian. Saya nggak mau jualan itu tidak bisa ditagih. Itu bedanya. Sehingga ketika memang walaupun sesama BUMN, tapi saya tetap minta ada garansi untuk membayar. Saya nggak mau diutangi. Oke, Pak Silmi, ini kan laporan keuangan kuartal 4 2020, kemungkinan nanti sekitaran bulan Februari kan udah mulai pada keluar gitu ya Pak ya. Memang ini belum keluar ke publik gitu, tapi boleh nggak sih Pak, kalau seandainya boleh aja secara compliance kasih bocoran dong Pak, kinerja Krakatau Steel di kuartal 4 2020 kemarin gimana gitu. Kalau boleh aja, kalau misalkan secara nggak boleh jangan. Gini, unaudit itu positif. Ya, jumlah positifnya berapa itu di kisaran kan. Kisarannya waktu itu corporate secretary udah menyampaikan sekitar 40 sampai 50 juta US dollar. Ya 40 biasa kan sampai 50%. 40 sampai 50 juta
Sorry Pak, agak putus tadi. 40 sampai 50 juta US atau sekitar 600-700 miliar. Itu kalau itu revenue ya Pak ya. Jadi peningkatan Itu untung. itu laba, peningkatan laba. Net profit. Net profit. Kalau dibandingkan secara kuartal sebelumnya atau QOQ dan juga year on year atau dibandingkan dengan 12 bulan sebelumnya, itu udah ada hitungannya, udah ketahuan belum Pak? Naik berapa persen gitu? Kalau yang sales, saya tadi sampaikan dalam tonase naik 20%. Kalau dalam US dollar, karena kan naik turun tuh, US dollar ya, rupiah, segala macam, itu kurang lebih hampir sama. Kita selalu ngitungnya kalau pertumbuhan penjualan tonase. Karena yang dipakai kan tonnya. Dan harga baja kan naik turun ya. Nah, kalau bicara net profit, ya ini yang tahun ini yang pertama ya dibandingkan dengan 8 tahun sebelumnya. Kan 8 tahun sebelumnya kan rugi terus. Jadi buah daripada restrukturisasi dan transformasi sudah bisa kita peroleh. Dan menarik. Kedisiplinan kita dalam mengelola keuangan itu juga kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi dalam 8 tahun rugi terus kuartal 4 2020 kemarin mulai untung gitu ya Pak? Dari kuartal pertama udah untung. Dari kuartal 1 2020 kuartal untung, memang Q2 keganggu karena kan waktu itu PSBB ya, tapi masih oke ya, terus kemudian recovery Q3, Q4 dan in total kita masih bisa bukukan laba ya. Ini kan sekarang lagi proses audit ya, biasanya deviasinya tidak banyak. Nggak banyak ya? Oke. Kalau dibandingkan dengan kuartal 3 2020 itu labanya naik berapa persen Pak untuk Krakatau Steel? Seingatnya aja. Saya lupa persisnya, tapi kan selalu kita menghitungnya secara kumulatif ya. Memang harga udah semakin baik di Q4 yang tadi saya sampaikan. Itu udah mulai naik sehingga memang memberikan kontribusi yang cukup lumayan. Mau nanya nih Pak, kalau bicara tentang US dollar ya, nanti kalau Amerika ada kasih stimulus lagi ya, pasar saham sudah mulai naik lagi, terus US dollarnya turun, itu jadi katalis yang positif ya buat Kras ya Pak ya? Positif atau negatif? Kita nggak ada persoalan karena buku kita dalam US dollar, bukan dalam rupiah. Jadi naik turunnya harga di US dollar itu buat kita tidak berpengaruh ya. Untuk produk kita selalu ada istilahnya natural hedging ya. Kenapa saya sebutkan natural hedging? Karena kita juga melakukan ekspor dan bahan baku pun kita beli dari impor dan kita catat dalam buku itu adalah US dollar. Oke. Kalau untuk 2021 Pak, proyeksi Pak Silmi, baik untuk kuartal 1, mungkin kuartal 1 dulu 2021, dan target di akhir tahun 2021 dengan adanya vaksin yang didistribusikan, kita harapkan pastinya efektif ya, distribusinya juga bagus. Proyeksi Pak Silmi gimana kinerja kuartal 1 2021 dan di akhir tahun nanti? Harapannya gimana? Masalah vaksin menurut saya untuk Krakatau Steel relevansinya itu tidak signifikan dalam konteks ketika COVID pun kita masih bisa jualan ya, karena kan pasar dunia itu terbuka ya. Pasar dalam negeri juga jangan lihat hanya konstruksi, tetapi industri itu berjalan. Nah, tapi saya jawab untuk yang 2021 inisiatif kita dalam melakukan transformasi itu kan terus berjalan, efisiensi terus berjalan. Gitu. Tadi dalam BOD meeting juga saya melihat hasil daripada rapat kerja untuk menggali potensi efisiensi, itu masih ada ruangan untuk kita melakukan efisiensi di tahun 2021. Kemudian harga relatif baik ya, dan pesanan juga kita bisa secure 2-3 bulan ke depan ya, karena kita juga melakukan satu digitalisasi hubungan antara KS dengan pelanggan ya. Jadi kita juga menyiapkan platform digital ya, sampai stage 3 ya. Stage 2 ini nanti di Q1 akhir akan kita launch,
terus kemudian stage 3 itu di Q3 2021. Sehingga itu marketplace untuk baja di Indonesia, sehingga bisa pesan langsung di platform kita. Dan ini kita support dengan baik, ya. Kita menggunakan juga mitra yang cukup baik dalam mensupport digitalisasi, dan juga nanti ada didukung oleh bank juga. Gitu. Jadi bukan sebatas hanya beli, tapi banknya pun kita siapkan. Jadi pembeli-pembeli retail itu juga bisa nanti mengakses gitu platform digital kita. Oke, luar biasa. Berarti sampai ke retail buyer juga ya. Oke, saya summary nih ya Pak ya. Berarti Krakatau Steel ini pada masa pandemi kemarin bukannya malah turun, malah selama 8 tahun terakhir itu sempat rugi, dan tahun 2020 membukukan keuntungan gitu. Berarti terjadi sebuah peningkatan, dan pastinya 2021 meskipun vaksinasi atau pandemi nggak terlalu berdampak, pastinya juga akan lebih baik ya 2021 dengan rencana-rencana yang tadi Pak Silmi sudah sampaikan. Oke, teman-teman semuanya, sekali lagi ini bukan rekomendasi untuk beli dan jual saham. Secara teknikal saya cuma mau review bahwa Krakatau Steel ini udah terkoreksi beberapa hari, udah dekat di area support, jadi berpotensi untuk aktif. Sekali lagi bukan sebuah perintah beli dan jual ya teman-teman ya. Oke, jadi boleh dipantau teman-teman ya yang mau trading atau mau berinvestasi. Krakatau Steel, cek lagi, cek dan dicek untuk fundamental dan technical analisisnya. Terima kasih banyak Pak Silmi. Terima kasih Mbak Ellen untuk mengedukasi kita semua. Sama-sama, selamat malam. Sehat selalu Pak. Sama-sama, selamat sehat.